Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua calon peserta didik SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang tahun 2021-2022. Semoga kalian sehat selalu, keluarga di rumah juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Eh, Pada kesempatan kali ini akan coba kami sampaikan informasi atau panduan teknis bagaimana sih cara melihat pengumuman PPDB SMK Negeri 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Karena banyak informasi yang perlu kalian ketahui, maka lebih baik kalian menyimak informasi pada video ini sampai beres, sampai selesai, sehingga kalian nanti tidak lagi merasa bingung. Harus bagaimana sih Pak? Harus bagaimana sih Bu? Gitu ya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah melihat jadwal terlebih dahulu. Jadwal ini sudah dibagikan di grup kompetensi kalian masing-masing. Jadi, secara sederhana begini, kamu sebagai calon peserta didik hanya bisa melihat pengumuman melalui website atau portal PPDB SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang pada alamat berikut ya. Ini sudah ditandai dengan struk berwarna merah www atau www.ppdb.smkn5kaptangerangmauk.sch.id. Nanti kita belajar bagaimana cara mengakses web tersebut. Kemudian, yang kedua, kamu silakan mengakses web tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk kompetensi keahlian masing-masing. Misal, kalau kamu mendaftar di kompetensi kalian TPM, maka kamu silakan mendaftar bukan mendaftar ya, maka kamu silakan mengakses pengumuman mulai pukul 17.00 waktu Indonesia sampai seterusnya. Jika kamu misalkan pendaftar di kompetensi kalian multimedia, maka kamu silakan mengakses pengumuman pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai seterusnya. Jika kamu misalkan mendaftar di kompetensi kalian perhotelan atau PH, maka kamu mengakses di sesi ketiga. Mulai jam berapa, Pak? Mulai jam atau pukul 19.00 waktu dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau saya mengaksesnya KRO nih, Pak? Bagaimana kalau saya mengaksesnya melebihi jam 18? Masih bisa kok. Silakan mau sampai 24 jam juga bisa. Hanya titik mulai atau starting point-nya adalah di jam-jam yang telah ditentukan untuk kompetensi kalian masing-masing. Kemudian, yang selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan setelah tahu jadwalnya? Yang harus kamu lakukan adalah mengakses web PPDB. Boleh di sini diketik atau di URL kalian diketik. Saya sarankan kalian kan peramban atau browser Google Chrome ya. Jangan menggunakan peramban yang lain. Chrome ini misalkan UC browser dan lain sebagainya. Usahakan tidak. Usahakan kamu menggunakan browser Google Chrome. Kemudian di URL bisa diketik langsung www.ppdb.smkn5kaptangerangmauk.sch.id. Nah, langsung seperti itu. Nah, nanti kamu akan diarahkan menuju ke halaman utama CIPEDA atau Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2021-2022 ya. SMKN 5 Kabupaten Tangerang. Kemudian yang harus kamu lakukan adalah silakan masuk ke aplikasi PPDB ini menggunakan password email dan password kalian masing-masing yang kemarin sudah didaftarkan. Saya ambil contoh. Sekarang ini saya masuk menggunakan akun ini. Kita klik masuk. Nah, ya, setelah klik masuk di sini, pastikan emailnya benar, kemudian passwordnya saya masukkan. Ya, setelah dimasukkan, kita masuk. Setelah masuk, nah, kita menunggu. Nah, setelah masuk, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini jika kalian ternyata ditetapkan sebagai calon peserta didik yang diterima di SMK Negeri 5. Pilihan pertamanya misalkan rekayasa perangkat lunak, pilihan kedua multimedia. Berarti atas nama Edi Kusyanto misalkan ini diterima pada kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak.
nilai akhirnya 67,56, passing grade atau batas nilai minimal diterima di kompetensi ini adalah 64,45. Ini sebagai contoh. Dan, wah berarti kita sudah diterima nih Pak. Kalau sudah diterima, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kamu silakan mencetak 5 dokumen ini ya, 5 dokumen yang tersedia. Yang pertama cetak SK, cetak surat pernyataan 1, cetak surat pernyataan 2, cetak bobot poin, cetak formulir peserta didik. Lima-limanya harus dicetak ya. Jadi kalau kamu mengakses pengumuman ini melalui handphone, silakan disimpan terlebih dahulu filenya. Jangan di screenshot, tapi di download, disimpan filenya, diisi, bisa di print dulu baru diisi melalui laptop juga silakan. Setelah itu di print out. Nah, isi dokumennya apa saja Pak? Yang pertama, nah yang tadi yang SK diterima bentuknya seperti ini. Nah ini, nanti kalian akan mendapatkan dokumen seperti ini setelah diklik SK diterima. Ini sebagai contoh, Edi Kusyanto, SMPN 1 pada Suka, asal sekolahnya, diterima sebagai peserta didik baru SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Nah, ini dokumen yang pertama berarti sudah kita download ya, sudah kita simpan. Yang kedua apa lagi Pak? Yang kedua kita lihat di sini surat pernyataan 1. Nah, surat pernyataan 1 ini isinya adalah surat pernyataan kamu sebagai peserta didik. Nah, di sini ada saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap ini wajib diisi semuanya, nomor telepon, RT RW. Menyatakan apa saja di sini dibaca baik-baik, silakan. Jangan lupa ditandatangani, ditulis tanggalnya, misalkan tanggal 30 boleh, tanggal 1 Juli boleh, 30 Juni boleh, dan seterusnya. Materainya jangan lupa ditempel, ini salah harusnya yang 10.000 materainya ya. Silakan ditempel materai 10.000, ditulis nama jelas di sini. Nama kamu siapa, nama lengkap, kemudian ditandatangan. Orang tua juga harus menandatangan ya yang di sebelah kiri. Kemudian surat yang pernyataan yang kedua adalah surat pernyataan untuk orang tua atau wali. Diisi nama orang tua kamu di sini, nick-nya, alamat, orang tua dari peserta didik atas nama. Nah, ini baru diisi nama kamu. NISN, asal SMP atau MTS, kompetensi kaliannya apa. Ini diisi. Kemudian di orang tua kalian ya. Dengan materai 10.000, ini mohon maaf salah ya. Materai 10.000. Kemudian ditulislah nama lengkap di sana. Nama lengkap orang tua kamu siapa? Ditulis di sini juga di atasnya Tangerang, sekian Juli 2021 misalkan. Kemudian yang terakhir adalah formulir peserta didik. Nah, formulir peserta didik ini juga wajib diisi ya. Setelah di-print, kamu isi pelan-pelan, baik-baik dengan sabar. Ya, diisi semua. Setelah diisi semua, nanti ditandatangan oleh kalian. Nah, 5 dokumen ini, SK, surat pernyataan kamu, surat pernyataan orang tua. Nah, yang terakhir tadi terlupa ya, bobot poin. Nah, ini dokumen bobot poin juga ini silakan diisi. Diisi nama kamu siapa, kelas dikosongkan, kompetensi kaliannya ditulis, perhotelan, RPL atau rekayasa perangkat lunak misal, dan lain sebagainya. Setelah lengkap, silakan ditempel materai seperti biasa. Materai yang 10.000 ya, mohon maaf, ini yang akan diganti. Materai 10.000, tulis nama jelas kamu, kemudian orang tua kamu juga wajib tanda tangan. Nah, setelah dokumen-dokumen di pengumuman ini semuanya dicetak ya, 1, 2, 3, 4, 5, SK-nya dicetak, SK-nya yang tadi ini. Nah, SK-nya yang ini dicetak, nanti begitu di-download akan muncul seperti ini. Kemudian surat pernyataan 1 dicetak, surat pernyataan kamu ya. Surat pernyataan 2, surat pernyataan orang tua juga dicetak. Bobot poin juga silakan dicetak. Formulir juga silakan dicetak. 5 dokumen ini nanti dibawa saat daftar ulang. Dibawa saat daftar ulang. Pak, bagaimana saya lihat jadwal daftar ulangnya? Jadwal daftar ulangnya nanti ada di cetak SK. Ini sebagai contoh ya, punya Edi Kusyanto. Nanti di bawah akan muncul seperti ini di halaman kedua. Jadwal daftar ulang peserta didik baru SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2021-2022.
Nama Edi Kusyanto, NISN sekian, nomor induk kependudukan sekian, sekolah asal SMPN 1 pada Suka, misal kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, jadwal daftar ulang Kamis 1 Juli 2021. Kamu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Ini atas nama Edi. Hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00. Silakan datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi jangan sampai datang berjadwal ini, harus datang sesuai jadwal tersebut. Edi Kusyanto berarti datangnya hari Kamis 1 Juli 2021 pukul 08.00, ditunggu sampai pukul 12.00. Membawa apa saja? Membawa yang tadi, surat SK keputusan diterima, surat pernyataan orang tua atau wali, surat pernyataan peserta didik, bobot poin, kemudian formulir ya, seperti yang tadi ada di web pengumuman tersebut. 5 hal ini harus dibawa. Dibawanya menggunakan apa, Pak? Dibawanya cukup menggunakan ya, karena nanti di sini akan disatukan dengan data kalian yang kemarin, akan digabung menjadi satu. Jadi kalian bebas menggunakan apa saja, yang penting membawanya tidak susah dan tidak sulit. Pakai map biasa boleh, pakai plastik boleh, yang penting tidak lecek, tidak sobek dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi silakan nanti kamu mengakses web. Saya coba keluar lagi ya. Kamu masuk ke web PPDB di sini, kemudian kamu masuk. Setelah masuk, silakan masukkan email kamu. Nah, masukkan email kamu di sini. Setelah masukkan email, masukkan kata sandi. Setelah masukkan kata sandi, kamu masuk. Setelah masuk baru nanti muncul keterangan diterima atau tidak diterima. Pak, ternyata saya tidak diterima. Mohon maaf, dengan sangat menyesal karena yang diterima hanya 864 dan yang mendaftar lebih dari 1000, maka yang diterima hanya yang nilainya memenuhi atau melebihi passing grade atau nilai batas minimum atau minimal. Mudah-mudahan yang tidak diterima bisa melanjutkan ke sekolah lain yang insya Allah sama-sama baik ya. Ya, sekolah swasta juga tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap niat untuk bersekolah. Mudah-mudahan sukses di sekolah yang lain. Kemudian Pak, saya lupa password dan emailnya Pak. Bagaimana Pak? Nah, kalau kamu lupa password dan email, silakan nanti kamu chat ke helpdesk. Nah, besok link untuk chatnya ini saya bagikan di grup ya. Nanti malam akan saya bagikan. Kamu silakan chat saja nanti misalkan ke Pak Randi, admin 1, ke Pak Hari, ke Pak Iman Mustofa, admin 3, Pak Hari tadi admin 2. Ini diklik saja, nanti milih kamu request atau meminta untuk, nah ini di sini. Helpdesk PPDB SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, request reset password, lupa email. Nama kamu siapa ditulis di sini, asal sekolahnya ditulis yang benar, NISA-nya juga ditulis yang benar. Nanti setelah ditulis silakan dikirim. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Balasannya adalah email dan password kamu yang sudah di-reset. Jadi kalau misalkan lupa password atau lupa email, tidak khawatir, kamu tinggal chat saja ke helpdesk, pilih salah satu helpdesk, kemudian klik isi nama kamu, asal sekolah dan NISN. Nanti akan ditangani dan akan diberikan email serta password untuk kalian masing-masing. Di bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Insya Allah sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa besok melihat jadwal, masuk ke WPPDB sesuai jadwal masing-masing, kemudian masuk menggunakan username masing-masing atau email masing-masing, menggunakan password masing-masing. Nanti begitu masuk, baru kalian akan tahu apakah kalian diterima ataukah tidak. Yang diterima saya ucapkan selamat, yang tidak perlu berkecil hati. Saya doakan tetap bisa melanjutkan di sekolah lain, sama-sama sukses. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak panduan ini dengan baik. Salam sehat selalu, sukses selalu. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Terima kasih.
Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.